Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2696 Meninggalkan Dewa. Bima Sakti berbaris di langit, dan kabut darah tetap ada. Memantulkan cahaya bintang yang redup, sesosok berdarah, memegang pisau ajaib berlumuran darah, berjalan terhuyung-huyung, tidak bisa berdiri diam. Bukankah dia sebenarnya Surat Tianzun? Tadi malam, selama pengepungan pengadilan surgawi, dia bisa dikatakan telah lolos dari kematian, tetapi dia terbunuh, tetapi hanya setengah dari hidupnya yang tersisa, dan dia tidak memulihkan kekuatan tempur puncaknya, tetapi malah menerima luka baru. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, sosoknya yang bergoyang akhirnya jatuh. Tianzun. Yue Xin melangkah keluar dari tungku tembaga dan mendukungnya. Yang keluar bersama adalah Siming dan yang lainnya, yang melarikan diri sampai ke persimpangan alam atas dan bawah. Namun, untuk memasuki alam abadi atas, seseorang harus melewati gerbang nantian, dan itu sama dengan pergi ke alam Sanxian. Meskipun saya dapat melihat alam Sanxian melintasi Bima Sakti, saya tidak dapat melewatinya. Bertahun-tahun dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba, tetapi mereka tidak dapat melintasi Bima Sakti itu. Ada kekuatan misterius yang menghalanginya, yang seperti parit alami, yang sulit diseberangi. Tidak masalah. Asura Tianzun tersenyum lelah, mungkin dia terlalu lelah, dan jatuh ke pelukan Yue Xin, mata dan kelopak matanya yang redup dekat dengan semua orang, dan dia akan tertidur. Untuk pertama kalinya sejak dia datang ke alam semesta ini selama bertahun-tahun, dia merasa sangat nyaman. Dalam keadaan kesurupan, dia menganggap Yue Xin sebagai istri Zhao Yun. Wanita buta itu sangat lembut dan baik hati. Yue Xin tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan lembut menyisir rambut berantakan Tianzun, dan mengusap wajahnya yang berlumuran darah, mencoba menghapus semua luka untuknya. Surat Tianzun yang tampaknya tidak biasa ini sebenarnya tertutup debu bertahun-tahun dan menyembunyikan sebuah cerita kuno. Siming dan yang lainnya tidak menganggur, mengelilingi Surat Tianzun untuk menghapus niat membunuhnya untuknya, seperti level Tianzun, bekas lukanya tidak merepotkan, niat membunuh yang rumit masih membuat masalah di tubuhnya, mencoba membunuh akar daunnya. Kamu Chen, cepat kembali. Kita tidak bisa bertahan lagi. Gumam Taibai sambil menyembuhkan Tianzun. Tepatnya, Tianzun tidak dapat bertahan lagi, dan 5 bajingan perang ini, tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi masih menjadi beban. Jika Tianzun tidak menyerang sepenuhnya, mereka akan berada di teras Zuxian, menunggu untuk dipenggal. Mungkin, dia juga sedang diburu oleh pengadilan surgawi. Tai merenung, jika pengadilan surgawi dapat menemukan kita, kemungkinan besar itu juga dapat menemukannya. Pasti ada seseorang dalam kegelapan yang akan membimbing para prajurit dan jenderal surgawi. Harimau berjongkok tersembunyi di pengadilan surgawi. Lama, ada banyak orang yang cakap, dan mereka pasti bisa mengunci kita. Siming Xingjun mengelus janggutnya. Tidak lama kemudian, wajah Tianzun menjadi lebih cerah, dia duduk dengan kokoh, mengambil segenggam eliksir dan memasukkannya ke dalam mulutnya, meskipun niat membunuh telah musnah, tetapi darahnya masih lamban, lukanya belum pulih sepenuhnya, ditambah lagi sepanjang jalan pertempuran berdarah, lebih banyak luka. Memang benar, Huluo Pingyang diganggu anjing. Jika itu di masa jayanya, itu tidak akan terluka parah. Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, ada suara menggelegar lainnya. Melihat ke kejauhan, awan dan kabut bergulung, aura pembunuh mengamuk, dan suara kuda emas dan besi bergetar di seluruh dunia. Mereka adalah kereta istana surgawi. Di masing-masing kereta, ada sebuah raja abadi, dan ada tentara dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya, seperti lautan yang gelap. Menyembunyikan alam semesta, dan datang jauh-jauh untuk menelan langit dan bumi. Itu anjing. Taibai mengutuk diam-diam, dan berdiri dengan tiba-tiba. Sejak Marven Ye pergi, mereka telah melarikan diri jauh-jauh pada dasarnya dengan cara ini, setiap kali mereka keluar dari pengepungan, setiap kali mereka menyingkirkan para pengejar, mereka akan ditemukan lagi setelah waktu yang singkat, dan mereka yakin untuk menemukan satu. Seseorang diam-diam menyimpulkannya, Tianzun berkata dengan acuh tak acuh, dan bangkit dengan pisau ajaib di tangannya, memandang ke langit, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan kegelapan yang tidak pasti. Sayang sekali Ye Chen tidak ada di sini. Falun Wang menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa Ye Chen mewarisi evolusi Zutian,
dan dia juga ahli deduksi, jika dia ada di sini, dia akan dapat mengisolasi dan mengintip. Mereka yang memiliki posisi dewa, serahkan posisi dewa. Tianzun mengulurkan tangannya. Apa maksud Tianzun? Seseorang diam-diam menggunakan posisi dewa saya untuk menyimpulkan. Tai mengangkat alisnya, tetapi masih menyerahkan posisi dewanya. Yang disebut tablet dewa sebenarnya adalah tablet peringatan, yang agak mirip dengan tablet spiritual orang mati. Aku mengerti, seseorang harus menyimpulkan posisi kita sebagai posisi. Siming merenung dan menyerahkan posisi itu. Dapat diandalkan. Tai juga terpeleset. Setelah menerima posisi dewa, Tianzun menjabat tangannya dan melemparkannya ke Bima Sakti. Dikepung lagi, dan lokasi ditemukan secara akurat berulang kali, anehnya tidak ada petunjuk. Adapun kekurangannya, itu pasti posisi dewa, dengan bantuan posisi dewa untuk melacak, dia melarikan diri ke ujung bumi, dan dia bisa menemukannya di surga. Posisi ilahi saya. Tai Bai merasa tertekan untuk sementara waktu, banyak pahala dan kebajikan tertanam di dalamnya, dan dia benar-benar tidak ingin dibuang seperti ini. Posisi dewa lebih penting daripada takdir. Posisi dewa, takdir. Ayo pergi, kata Tianzun, dengan lambaian tangan, dan melihat semua orang dimasukkan ke dalam tungku tembaga, ditutupi dengan kain hitam. Jubah, menghilang dalam sekejap. Tidak lama kemudian, para prajurit dan jenderal surgawi datang dari 3 arah, seperti yang abadi, masing-masing dari mereka menggaruk-garuk kepala, melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Sial, aku kehilangan posisi dewaku. Seorang lelaki tua dengan piringan gosip di tangannya berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Bima Sakti. Kartu. Memang, seperti yang diharapkan Tianzun, mereka diposisikan oleh kartu dewa, jika tidak, dunia abadi atas begitu besar, sangat mudah untuk menemukan orang. Nah, tidak apa-apa, posisi dewa telah hilang, dan jika Anda ingin menemukan seseorang lagi, Anda harus memikirkannya dalam jangka panjang. Bukan Zhou San. Ye Chen masih hidup dan menendang lagi, dan berjalan melewati hutan yang gelap lagi. Alam semesta berubah sepanjang waktu, dan saya tidak tahu berapa kali saya telah mengunjunginya kembali. Biksu pemburu harta karun sudah terbiasa, dan dia juga terbiasa, berjalan bola-balik. Setelah mendapatkan bunga Phoenix, dia ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar suara dari kitab suci surgawi, akan lebih baik untuk tinggal beberapa hari lagi. Dia harus mendapatkan kitab suci tanpa kata dan mengirimkannya kembali ke Dacu melalui hukum. Saat itu, Zhong Daozu akan bangun, dan tidak ada cara untuk kembali. Anak ke-9 dari keluarganya memiliki 3 kitab suci surgawi, ditambah yang ini, dia pasti akan mendapat banyak uang. Berbicara tentang metode pinjaman, dia menatap Chang Miao lebih dari sekali, tetapi dia tidak bisa melihat melalui alam semesta, dan dia tidak tahu apakah penghalang antara surga dan dunia manusia masih ada. Namun, bahkan jika penghalangnya sedikit menghilang, itu mungkin merupakan metode pelindung. Retakan. Saat dia berjalan, dia menghancurkan sebuah batu, dan dari batu yang dihancurkan itu, sepotong besi dewa seukuran kepalan tangan ditarik keluar, sangat berbintik-bintik dan tidak murni, dan perlu disempurnakan untuk mendapatkan esensinya. Serahkan harta karun itu, dan biarkan kamu pergi dengan selamat. Kata-kata dingin dan sepi itu tiba-tiba terdengar. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sosok yang terwujud dalam tubuh aslinya, ditutupi jubah hitam, dan ditutupi dengan teknik rahasia. Dia tidak melihat kehormatannya, tetapi dia melihat 2 pasang mata dengan cahaya suram. Ini adalah Kuasodi, dan dia adalah puncak dari Kuasodi, dan dia juga ada di sini untuk mencari harta karun. Dan Ye Chen, yang memiliki basis kultivasi yang lemah, Zundi kecil dari tingkat pertama, tamparan di wajahnya, harta yang diambil dengan sia-sia, mengapa tidak? Tidak. Ye Chen menendang senti, menghela nafas lega pada tongkat itu, dan menyekanya dengan lengan bajunya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia sering melakukan pembunuhan dan perampokan, tidak buruk untuk yang satu ini. Melihat tongkat itu, Kaisar Zun yang berjubah hitam menyipitkan matanya, seolah-olah dia mengenalinya, atau lebih tepatnya, dia telah dipukul oleh tongkat itu. Kamu Chen. Melihatnya, Kaisar Zun yang berjubah hitam menjadi pucat karena ketakutan, dan tiba-tiba mundur selangkah. Benar, dia mengenali Ding Hai Shenzhen, dan dia juga tahu pemilik Ding Hai Shenzhen, puluhan juta pasukan gagal menangkapnya, sungguh menyebalkan. Tak disangka, orang yang diburu oleh Istana Surga sebenarnya berada di Gunung Buzu. Apalagi dia ditabrak. Jangan takut, hanya sebatang tongkat. Ye Chen tersenyum, menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, sepertinya senyumnya cemerlang, tetapi di mata Zundi berjubah hitam, itu agak menawan.
Tanpa banyak berpikir, Zundi berjubah hitam berbalik dan melarikan diri seseorang yang tidak bisa dikalahkan oleh 4 Dewa Agung. Dia, puncak Zundi, masih jauh dari cukup. Kemana harus pergi? Ye Chen seperti hantu, dia menyusul dengan 1 langkah, dan mengayunkannya dengan tongkat. Wow, kecut. Kaisar Zun berjubah hitam berlutut di tempat, otak dan tulangnya beterbangan, dan dia hampir terbunuh sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Ratusan segel telah dipasang padanya, menyegelnya dengan erat. Maafkan aku, ampuni hidupku. Pengecut, pria ini pengecut, dan dia masih memiliki postur tinggi sebelumnya, wajahnya sangat pucat, tubuh tua tidak bisa menahan gemetar, dan jantungnya bergetar. Aku mengenalmu, dan memintaku untuk membuat alkimia. Ye Chen mengulurkan batang besi, dan mengambil jubah hitam Zundi Zun. Dia adalah wajah yang akrab. Dia sering lari ke kediaman Tao Ziwei, dan dia selalu bahagia saat bertemu dengannya. Xing Jun, tolong selamatkan aku. Kaisar Zun berjubah hitam ketakutan. Apa dunia luar? Tanya Ye Chen, sambil memasukkan tangannya ke dunia kecil jubah hitam tubuh Zundi. Batu langit apa, obat apa, senjata ajaib apa, apapun yang bisa dikeluarkan, tidak sama setelah jatuh, mereka semua pindah ke dunia kecil mereka sendiri. Jika Anda merampok orang lain, Anda harus siap untuk dirampok. Tidak tahu. Suara Kaisar Zun yang berjubah hitam bergetar, dia tidak peduli dengan harta apapun, dibandingkan dengan kehidupan, uang adalah sesuatu di luar tubuh, jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat memperolehnya, jika Anda tidak dapat memperolehnya. Anda dapat mencurinya, jika Anda tidak dapat mencurinya, Anda dapat mengambilnya, premisnya adalah, ada kehidupan. Kamu sangat tidak patuh, cari ketukan. Ye Chen, membawa tongkat besi, menamparnya 3 kali, hampir meledakkannya. Aku benar-benar tidak tahu. Kaisar Zun yang berjubah hitam buru-buru berteriak, aku diperintahkan untuk mencari sebelumnya, dan aku datang untuk melihat-lihat ketika melewati Gunung Buzu. Aku telah berada di sini selama berhari-hari. Ye Chen mengerti dengan jelas. Jelas, orang ini sudah memasuki Gunung Buzu sebelum dia. Saya hanya tidak tahu ekspresi apa yang akan dibuat Yin Ming ketika dia mengetahuinya. Orang yang mengirimmu untuk menemukan Marven Ye sangat tidak patuh, malas, dan bahkan mereka yang tidak bisa pergi ke Zusan untuk mencari harta karun, kamu pantas dirampok. Tuan Xing, tolong maafkan saya. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, dan cahaya surgawi melesat ke Zundi Senhai yang berjubah hitam, menghapus ingatannya, dan kemudian meninggal dalam keadaan linglung, tidak membunuhnya. Setelah melakukan ini, dia membawa batang besi dan langsung menuju titik terdalam. Ledakan. Gunung Buzu di malam hari tidak damai, suara gemuruh datang dan pergi, yang merupakan fluktuasi perang. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa sebagian besar pemburu harta karun menemukan harta karun itu, dan kebanyakan dari mereka bertemu dengan roh jahat, atau mungkin para pemburu harta karun yang saling membunuh, bagaimanapun, itu hidup dan berdarah. Setelah hari lain, Ye Chen berhenti, berdiri di puncak gunung, dan melihat pemandangan yang indah. Setelah berkeliaran begitu lama, saya menjadi semakin pusing, dan saya tidak tahu itu jalan keluarnya. Dunia terus berubah, dan Gunung Buzu berubah menjadi susunan yang hilang. Sepanjang jalan, sebagian besar pemburu harta karun yang dia lihat seperti ini, dan ada banyak orang yang mengunjungi kembali tempat-tempat lama itu. Anehnya mereka berjalan terlalu dalam, dan semakin dalam mereka pergi, semakin banyak alam semesta berubah. Terlebih lagi, saat berjalan, manusia menghilang karena perubahan alam semesta, dan mereka berpindah entah kemana. Tebing itu lagi, Ye Chen menyeret peti mati tembaga yang tergantung terbalik. Ketika tutup peti mati diangkat, tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali kerangka yang sudah anggun, bahkan tidak ada benda pemakaman, atau dengan kata lain, dulu ada benda pemakaman, tetapi semuanya dibawa pergi. Pemburu harta karun setelah selesai, peti mati tembaga digantung di tebing lagi. Tidak terkecuali Ye Chen, di mana dia menariknya, dia menggantungnya lagi. Bodoh, sudah kubilang jangan datang ke tempat berdarah ini, kau bersikeras. Dengar, kau tidak bisa keluar. Aku akan ke rumah nenekmu, kau menyeret orang tua itu masuk. Sungguh. Suara menggertak tiba-tiba terdengar, menyebabkan Ye Chen melihat ke samping, dan dia bisa melihat 2 sosok melalui awan gelap. Perhatikan baik-baik, hei, kenalan. Naisui De Xingjun dan Huo De Xingjun memarahi sepanjang jalan, dan mereka mungkin dikirim untuk mencari Ye Chen. Setelah mencarinya, mereka menemukan Gunung Buzu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, Tianting benar-benar mengangkat sarang harta karun hidup. Masing-masing adalah Yin dan Yang, yang mana yang benar-benar melakukan sesuatu.
Itu tidak bertiup, jangan katakan bahwa kamu tidak menemukan Ye Chen, bahkan jika kamu menemukannya, kamu akan berpura-pura tidak melihatnya. Mari kita pergi melalui gerakan. Mengapa menganggapnya serius? Ada peti mati. Keduanya bergumam, dan mereka juga memanjat tebing. Dari kejauhan, mereka melihat seorang lelaki berdiri di tepi tebing, mengenakan jubah hitam, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Orang itu menemukannya lebih dulu, jadi jelas tidak pantas untuk mengambilnya. Tingkat pertama Kaisar, kita bisa bertarung. Keduanya berbicara, Ye Chen tiba-tiba bersin, menunjukkan dominasi ke samping. Melihat ke belakang, Sui De Xingjun dan Huo De Xingjun sudah tidak ada lagi. Kedua pria itu berlari lebih cepat dari kelinci, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pengecut. Ketika Ye Chen bersin, mereka sangat terkejut hingga hampir pipis. Dulu ketika meminjam hukum, kalian berdua tidak begitu pengecut. Ye Chen tidak bisa menahan nafas saat melihat punggung orang itu melarikan diri. Dengan keberanian seperti itu, dia tidak tahu bagaimana menjadi Raja Bintang, tapi kemampuannya untuk melarikan diri adalah yang terbaik. Menutup matanya dari sisi itu, Ye Chen hendak turun dari tebing. Namun, sebelum telapak kakinya jatuh, dia melihat kemegahan di kedalaman Gunung Buzu, dan suara halus dari jalan besar itu bergema lagi. Mata Ye Chen cerah, dan dia terkunci di sisi itu, dan telapak kakinya akhirnya jatuh. Ledakan. Kemudian terdengar suara gemuruh, memang benar dia melangkah keluar dengan satu langkah, tapi dia lupa bahwa Gunung Buzu menekannya, dan dia tidak bisa terbang ke langit, langkah ini langsung meleset, dan sebuah batu runtuh. Cek-cek, sakitnya, hanya dengan melihatnya. Ye Chen mengabaikannya, merangkak keluar dari kerikil, dan langsung menuju ke arah itu, dia jatuh dan kaki serta kakinya menjadi lebih mati rasa. Semua orang yang menonton mengangkat alis mereka, mereka sangat tahan jatuh. Di sisi lain, Ye Chen telah menghilang. Kali ini, targetnya sangat tepat, karena alam semesta Buzusan berubah, deduksinya juga berubah, dan dia mengunci posisi itu. Itu masih jeritan melengking, penuh udara bajingan. Ye Chen mengangkat alisnya ketika mendengar itu, karena jeritan datang dari arah Tianzu tanpa kata, membuat orang merasa bahwa Tianzu dan orang yang berteriak tetap bersama. Adapun mengapa Anda berteriak, Anda hanya dapat melihat ketika Anda mendapatkannya. Episode 2697 memancing tanpa kata-kata. Ledakan. Gemuruh. Kekosongan pengadilan surgawi terus bergemuruh. Memandang jauh, ada prajurit dan jenderal surgawi yang lewat lagi, ada ratusan ribu dari mereka di hamparan luas. Apa yang sedang Anda cari? Dia sedang mencari Tianzun Sura. Tanpa pelacakan para dewa, saya tidak tahu kemana perginya Tianzun. Secerdas aku. Di antara para prajurit dan jenderal surgawi, ada suatu hari ketika para prajurit sangat senang dengan tangan di saku mereka, dan mereka akan bergoyang bahkan ketika mereka berjalan, yang sangat menakutkan. Orang ini adalah Sura Tianzun, dan dia tidak melarikan diri lagi, tetapi bercampur dengan tentara dan jenderal surgawi, bertindak seperti tembakan 3 angka. Satu-satunya yang tidak harmonis adalah helmnya yang sangat kecil sehingga bengkok saat dikenakan di kepalanya, tidak seperti prajurit surgawi yang berbaris dan bertempur, tetapi lebih seperti bajingan kedua. Di tungku tembaga, Yue Xin menutupi mulutnya dan tertawa. Siming dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Tianzun juga pintar, dan dia benar-benar masuk. Ada begitu banyak jenderal surgawi dan begitu banyak raja abadi, tetapi dia tidak mengenali mereka. Secara alami, ini semua karena teknik penyamaran Tianzun, serta teknik rahasia penyembunyian, memancing di perairan yang bermasalah, dia selalu sangat licin. Topinya ada di kanan, itu bodoh. Saat dia berjalan, seseorang menendang Tianzun dari belakang, tepatnya, menusuknya dengan jarinya. Melihat lebih dekat, itu adalah rekan dari Dewa Roh Raksasa, yang terlalu besar, dengan jari lebih tebal dari lengan manusia, dan hampir terlempar terbang oleh Tianzun. Tianzun terkekeh, menarik keras, dan meletakkan helm di kepalanya dengan linglung. Akting. Itu bagus untuk dimainkan. Dewa Roh Raksasa tersenyum puas, dan berjalan pergi dengan 2 kapak besarnya. Tubuhnya begitu kuat sehingga dia berjalan di atas kehampaan dengan gemetar. Temukan tongkat dan tusuk dari belakang. Seharusnya terasa enak. Tianzun menyentuh dagunya, memandangi pinggang kecil seperti tangki air Dewa Roh Raksasa, dan kemudian melihat pantat kecilnya seukuran batu kilangan. Tiba-tiba melahirkan ide yang begitu jahat. Kata-kata itu dibagi menjadi 2 ujung, bukan Zusan. Ye Chen berhenti lagi, menatap ke kejauhan dengan mata berbinar.
Ada celah selebar 2 kaki di gunung raksasa yang menjulang tinggi, dan sedikit kecemerlangan bersinar di dalamnya. Yang disebut buku surgawi tanpa kata ada di dalamnya, dan sedikit kecemerlangan itu berasal dari buku surgawi tanpa kata. Semakin dekat jaraknya, semakin jelas suara Dao Agung dapat didengar. Ah! Teriakan yang sama, diiringi oleh Dao Tianyin, datang dari celah itu. Ye Chen mengerutkan kening, benar-benar membenarkan tebakannya, mereka benar-benar tetap bersama. Menutup matanya dari celah, dia melihat sekeliling lagi. Sama seperti lembah sebelumnya, ada juga tumpukan mayat di sini, pastilah seorang pemburu harta karun yang menemukan buku surgawi ini, harta itu didapat, dan nyawanya diakui. Ye Chen menyentuh dagunya, orang-orang di dunia surga seharusnya tidak mengetahui buku surgawi tanpa kata. Kemungkinan besar banyak orang telah melihatnya, tetapi tidak ada yang mengambilnya. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan, tidak mengambilnya, atau tidak mengambilnya, atau tempat ini terlalu menakutkan untuk dilewati siapapun. Memikirkan hal ini, dia mengorbankan avatar lain. Avatar memberi isyarat oke, lalu berbalik dengan tiba-tiba, dan mengibaskan rambutnya dengan apik, dengan sikap bermartabat. Namun, sebelum dia menyelesaikan rangkaian gerakan ini, dia ditendang oleh Ye Chen. Ini bukan kecantikan, bagaimana saya bisa berpura-pura di depan dewa ini? Avatar terbatuk-batuk, berjalan selangkah demi selangkah, melihat ke kiri dan ke kanan sambil berjalan, sampai retakan, tidak ada yang aneh terjadi, sepanjang jalan tidak terhalang, roh jahat yang dijanjikan, Maur tidak terlihat. Ye Chen tercengang, seharusnya tidak. Di sisi lain, avatar telah memasuki celah, dan dia ingin mengeluarkan buku surgawi tanpa kata demi dewa. Dia masuk, dan kemudian. Tidak lebih, seluruh orang menghilang tanpa bisa dijelaskan, bahkan dewa, tidak tahu bagaimana dia menghilang. Setelah itu, Ye Chen mengorbankan beberapa avatar satu demi satu, semuanya seperti ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan masuk dengan tongkat besi. Memang tidak ada yang aneh, sampai retakan, dia perlahan puas, dan menyipitkan mata untuk melihat ke dalam. Di retakan itu gelap dan kusam, dan suara detak air bisa terdengar. Ye Chen masuk, mengikuti celah, dan langsung menuju cahaya buku tanpa kata. Masih tidak ada yang aneh, tetapi semakin banyak kasusnya, semakin aneh. Sangat mudah untuk bersembunyi dengan tombak terbuka, tetapi sulit untuk melindungi dari panah tersembunyi. Jika tidak dilakukan dengan baik, keberadaan yang menakutkan akan keluar dari kegelapan. Benar saja, dengan langkah selanjutnya, ruang terdistorsi untuk sementara waktu, dan pusaran gelap tiba-tiba muncul, kekuatan melahap begitu kuat hingga tak tertahankan, dan ditujukan pada roh primordial. Tubuh Ye Chen seperti pelangi dalam sekejap, dan dia mundur selangkah, menghindari pusaran gelap. Saat dia mundur, Suan Ao menghilang entah kenapa. Ye Chen melirik ke kedua sisi, dan mau tidak mau menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat pola yang rusak di bawah kakinya. Dia baru saja menyentuh polanya, yang menyebabkan pusaran gelap. Sebagian besar dari dua avatarnya menghilang dengan cara yang sama, dan jika dia tidak bisa bersembunyi dengan cepat, mereka juga akan tertelan. Adapun ditelan ke dalam pusaran, omong kosong apa yang akan terjadi, bisa dibayangkan dengan pantat Anda, jika Anda masuk, Anda tidak akan bisa keluar. Untuk pusaran roh primordial, hanya roh primordial yang akan ditelan, dan tubuhnya akan dikeluarkan. Ini mungkin alasan mengapa ada begitu banyak mayat di luar. Ye Chen merentangkan batang besi, dan dengan kekuatan formasi, menyingkirkan pola formasi, dan melangkah menyeberang. Dengan setiap langkah yang mengikutinya, dia berjalan dengan sangat hati-hati, memberi perhatian khusus pada kaki dan bagian atas kepalanya. Gunung Buzu penuh dengan lubang, retakan gelap di pegunungan, ada lubang di dalam lubang, ada banyak pola tersembunyi, jika Anda tidak sengaja menyentuhnya, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Dengan hati-hati di sepanjang jalan, dia akhirnya melihat buku surgawi tanpa kata, tergantung di udara, dengan taoisme misterius tertinggal, halaman-halamannya bergerak tanpa angin, dan tidak ada kata-kata di atasnya, mengungkapkan suasana perubahan kuno. Tentu saja, yang dia baca bukanlah buku tanpa kata, tapi sisi dari buku tanpa kata. Ada seseorang. Itu adalah seorang lelaki tua, juga melingkar di udara, mengenakan jubah dan jas hujan sabut, dengan pancing di satu tangan. Di depan lelaki tua itu, tidak ada danau, tetapi buku tanpa kata, di matanya, itu adalah danau, seolah ingin menangkap ikan dari buku tanpa kata. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap pria tua itu. Orang tua itu tidak nyata, tetapi orang yang ilusi, tidak hanya ilusi, tetapi juga terlihat samar, lebih seperti hantu yang tersisa dari zaman kuno.
Yang paling penting bukanlah ini, tapi dia mencium paksaan kaisar dari lelaki tua itu. Hantu itu memiliki paksaan seperti itu, jika lelaki tua itu nyata, dia mungkin seorang kaisar. Ini membuatnya sulit dipercaya, dia belum pernah melihat kaisar ini sebelumnya, dan sama sekali tidak ada kaisar seperti itu di antara 130 kaisar Xuan Huang. Anak kecil, kamu bisa melakukannya. Ketika Ye Chen sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar lelaki tua itu mengatakan sesuatu. Saat dia mengatakan itu, dia masih tidak lupa untuk mengalihkan pandangannya, dan menunjukkan senyum ramah kepada Ye Chen. Junior Ye Chen, aku tidak ingin bicara. Ah. Sebelum Ye Chen sempat mengucapkan kata yang mengganggu, dia mendengar ratapan sedih pria tua itu, tanpa peringatan. Tiba-tiba terdengar suara seperti itu, bahkan konsentrasi Kaisar ke-10 Dacu sangat terkejut hingga tiba-tiba ingin buang air kecil. Anak kecil, kamu bisa melakukannya. Pria tua itu masih mengatakan kata-kata yang sama, dan setelah meratap, dia menatap Ye Chen seolah tidak terjadi apa-apa, tersenyum ramah. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya bersenandung pelan, karena takut berbicara lagi, lelaki tua itu akan membuat suara yang keras lagi. Kamu sangat sakit. Dia berbicara dengan baik, tapi tiba-tiba ada lolongan, trik macam apa ini, untuk menakutiku. Itu hanya kebiasaan omong kosong ini. Pada saat ini, dia pada dasarnya yakin bahwa orang yang meratap sesekali dalam beberapa hari terakhir adalah lelaki tua ilusi ini, yang tidak hanya sakit, tetapi juga menyebalkan. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, dia terus memancing, dia tidak tahu apa yang ingin dia tangkap dari buku tanpa kata itu, jadi dia melepaskannya, seperti patung, tidak bergerak. Ye Chen juga diam, memindai lelaki tua itu dari atas ke bawah, itu sangat aneh, itu jelas hantu, tapi ada jejak kebijaksanaan. Senior adalah kaisar. Ye Chen bertanya dengan ragu setelah waktu yang lama. Kaisar Xuan. Pria tua itu menjawab dengan sengaja atau tidak sengaja. Benar saja, itu bukan milik 130 kaisar Xuan Huang. Ye Chen bergumam dalam hatinya, itu mungkin kaisar dari surga kuno. Memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling lagi. Katakan saja. Roh-roh jahat Gunung Buzu sangat kuat, bahkan jika mereka tidak melihat siapa yang telah bertarung di sini, jika ada kaisar agung yang berpartisipasi dalam pertempuran, maka itu bukanlah ketinggian yang dapat dipahami oleh orang biasa. Pikiran jahat dan pikiran jahat kaisar bukanlah lelucon. Tidak heran alam semesta akan berubah, kekuatan tak terlihat di mata begitu kuat sampai batas tertentu, belum lagi alam semesta, hukumnya bisa ditumbangkan. Surga ini sangat disengaja. Ye Chen tidak menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua yang pendiam seperti perawan tiba-tiba mengangkat suaranya lagi, dan Ye Chen sangat terkejut sehingga dia tidak melakukannya. Bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya, berdiri teguh. Sialan kau benar-benar tidak bermain kartu menurut akal sehat. Menurut undang-undang, setidaknya diperlukan beberapa jam sebelum terdengar jeritan lagi, apakah ini melolong sebelumnya? Seluruh tuan muda, saya tidak siap secara mental sama sekali. Hanya berteriak pada jeritan ini, dunia luar tidak tahu, apakah Anda benar-benar mengira seseorang telah ditikam. Itu juga karena ketidakhadiran Daozu. Kalau tidak, lelaki tua itu pasti akan mengatakan sesuatu. Cukup filosofis. Saya juga akan serius, bicaralah dengan Ye Chen, apa cara Kaisar F4? Yang disebut F4, seperti namanya, adalah 4 orang. Yang disebut Jalan Kaisar F4, seperti namanya, adalah 4 kaisar. Ada 2 celah di pegunungan tempat burung tidak buang air besar, satu adalah tubuh reinkarnasi Kaisar Zun, dan yang lainnya adalah tubuh hantu Kaisar Xuan. Adapun 2 lainnya, tidak lain adalah Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah. Keempatnya disatukan, yaitu 4. Nenek moyang Dao tidak hanya bisa berbicara, tetapi juga berbicara dengan cukup bangga. Dari 4 kaisar yang cukup PC, langit berjumlah 3, dan langit kuno hanya menempati 1. Itu saja, ya. Kami masih memiliki banyak bakat. Senior, untuk apa kamu memancing? Ye Chen terkekeh, dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kali ini, dia siap secara mental, dan jika dia tidak berhasil pada saat berikutnya, orang ini akan berteriak lagi. Memancing. Dalam buku tanpa kata, apakah ada ikan? Tidak. Aku. Ye Chen tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan hampir mengeluarkan suara. Pada saat ini, karena tidak adanya batu bata di tangan, jika tidak, lelaki tua itu pasti akan tahu mengapa bunganya begitu merah. Ada roh jahat kaisar, apakah kamu sudah membantai kaisar? Pria tua itu membelakangi Ye Chen, berbicara dengan santai. Bagaimana saya mengatakannya? Ini masalah sepele.
Ye Chen meluruskan kerahnya, dan ketika dia selesai, dia bahkan menyisir rambutnya, secara tidak sengaja, dia menjadi lebih baik. Anak muda itu luar biasa. Senior, sayangku, berikan mataku. Oh, kata lelaki tua itu, tanpa sadar memiringkan kepalanya. Ah, ini adalah harta yang Tuan Muda Ye sebutkan, ratapan yang mendominasi. Jika kau membuatku takut lagi, aku harus menyemprot wajahmu. Apakah sosok hantu Suandi mengagumkan? Apakah Lao Su atau Kaisar Zun bereinkarnasi? Episode 2698 Pertukaran Buku Tanpa Kata. Generasi muda seperti ini, saya sangat senang. Suandi Suying menyeka wajahnya, penuh air liur, dan dipaksa oleh suara ini, melolong, dan menatap Ye Chen dengan banyak mata sipit. Sialan kau tahu banyak. Para seniorlah yang mengajariku dengan baik. Mata Tuan Muda Ye juga miring. Melihatmu terlihat seperti anjing, kamu cukup menakutkan, apalagi kamu adalah hantu, bahkan jika Kaisar benar-benar datang, aku akan tetap marah padamu. Yang disebut tidak melolong tidak mengenal satu sama lain, dengan melolong ini, Ye Chen menjadi lebih energik, maju selangkah, dan maju lagi. Kaisar Suan tidak mengusir hantu itu, jadi dia hanya duduk di sana dengan damai, cukup sentimental, memegang pancing, tenang dan santai, dan kailnya sudah jatuh ke dalam buku. Mungkin itu akan menangkap ikan. Saat membaca buku surgawi tanpa kata, setiap halaman yang Anda buka membawa Dao Yun tertinggi. Tidak ada kata-kata dalam buku itu, tetapi ada kata-kata di hatiku. Buku itu adalah dunia, dan kata-kata adalah segalanya. Ketika tidak ada kata-kata dalam buku itu, Tao melampaui dunia, kata-kata Yao Qi masih bergema di telingaku, tapi dialah yang mencintai dunia. Pemahaman. Kitab suci tanpa kata. Ye Chen menutup matanya dan melirik Suandi Suying. Susi terlalu penasaran, jadi dia mengulurkan tangannya, mengambil tali pancing, dan menariknya dengan ringan, hanya untuk melihat bahwa kailnya kosong, tidak ada umpan untuk memancing yang dia janjikan, bahkan jika ada ikan, apakah dia akan mengambil umpannya? Namun, mengingat sifat kencing Suandi Suying, dia tidak lagi terkejut, memancing di buku adalah pertama kalinya dia melihatnya. Anak muda, kamu terlalu tidak sabar. Kata Suandi Suying dengan santai, membelai janggutnya dengan ekspresi penuh arti. Ye Chen tetap diam, matanya miring lagi. Jangan lihat lelaki tua ini, dia setenang air, tetapi ketika serigala melolong, para dewa ketakutan, alasan utamanya adalah serigala melolong tanpa peringatan akan selalu membuat orang gemetar. Pak Tua, saya juga punya buku di sini, mari kita ubah. Kata Ye Chen, menyentuh edisi kolektor di dadanya, dan ingin mengambil buku tanpa kata itu, dan meletakkan edisi kolektor di atasnya ketika dia selesai. Penangkapan ikan. Memancing yang tidak memancing. Namun, yang mengejutkannya adalah buku surgawi tanpa kata, yang tampak seperti benda padat, sebenarnya adalah ilusi, dan dia meraihnya dengan satu tangan, tetapi tidak ada yang diambil. Anak muda, terlalu tidak sabar. Suandi Suying berkata lagi, mengambil edisi kolektor Ye Chen, membukanya untuk dilihat, dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Tidak ada rasa ketidaktaatan dalam seluruh rangkaian tindakan. Ye Chen menggosok dagunya, dan mengitari bayangan Suandi, dari kepala ke kaki, dan dari kaki ke kepala. Menurut pemeriksaan visual, pria ini dan Kaisar Hades juga semacam penggoda. Yang dia penasaran adalah di mana lelaki tua itu menyembunyikan edisi kolektornya. Itu jelas hantu, seluruh tubuhnya ilusi, tapi hanya ada jejak pikiran, edisi langka, dan menghilang di pelukannya. Apakah ada lagi? Suandi Suying tiba-tiba berkata, Taiyan tenang, berpura-pura serius, tetapi begitu kata-kata ini keluar, integritasnya hancur. Ambil buku tanpa kata sebagai gantinya. Jawab Ye Chen, masih menatap Suandi Suying. Tubuh orang ini, yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, sekilas terlihat aneh, seperti jiwa, tetapi bukan jiwa. Dia dikatakan sebagai roh primordial, tetapi dia tidak memiliki kekuatan roh primordial, itu semua didukung oleh jejak kebijaksanaan spiritual. Saya tidak tahu apakah akan sangat asam jika saya memukulnya dengan tongkat. Ye Chen bergumam dalam hatinya, dia benar-benar punya rencana seperti itu. Setelah lama melihat-lihat, saya tidak melihat Suandi Suying menjawab, mungkin berpikir, haruskah saya mengubahnya atau tidak? Kamu tahu, zaman kuno. Ye Chen menemukan sebuah batu dan duduk di sana dengan kaki terkulai. Cheng Di, aku tidak tahu. Ayo bicara. Jangan bicara. Jangan kaku, ungkapkan sesuatu. Jangan bicara. Aku akan memberimu edisi kolektor. Ah. Suasananya bagus, tapi saat mengobrol, itu melukai perasaan. Suandi Suying meratap, lebih keras dari tukang daging, dan membuat telinga seseorang berdengung.
Jika Anda tidak berbicara, jangan bicara. Kamu menyebutnya apa? Ye Chen menggelengkan kepalanya, pada saat itu, dia sudah memiliki keinginan untuk menjemput pria itu. Cukup penasaran, untuk seseorang seperti Xuandi Suying, yang sangat nakal, merupakan keajaiban bahwa dia bertahan untuk menjadi seorang kaisar. Jika ini ditempatkan di Dacu, 800 tendangan sampai mati akan terlalu sedikit. Apakah kamu kenal Zhu? Ye Chen menekan keinginan untuk menjadi gila, dan bertanya lagi. Dia tidak ingin melihatku. Sejujurnya, aku juga tidak ingin melihatmu. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya, dan berbicara dengan santai, pertempuran di Gunung Buzu di masa lalu adalah sangat tragis. Tubuh Tua Ying bergetar tanpa sadar, dan ada jejak kebencian dan perubahan di mata Tua yang mendung. Meskipun itu adalah hantu, masih ada kenangan kuno. Huru hara yang mengejutkan dunia itu lebih dari tragis, itu bisa disebut pemusnahan. Perubahan halus dalam sikapnya ini tidak luput dari pandangan Ye Chen, dan dia benar-benar yakin bahwa Kaisar Xuan benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran itu saat itu. Sebagian besar hantu ini adalah sisa dari perang besar di masa lalu. Tahun-tahun tanpa akhir dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya telah menghasilkan sentuhan kebijaksanaan. Siapa pihak lain? Tubuh suci pertama. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Xuandi Suying yang mendengar kata-kata ini cukup terkejut. Diam-diam, Zundi kecil ini tahu lebih dari yang dia bayangkan, tidak hanya Hong Jun, tetapi juga jenis pertama dari tubuh suci, dan roh jahat dari jalan kaisar di tubuhnya, yang menurutnya bukan satu jenis. Jelas, lebih dari satu kaisar telah dibantai, dan mereka semua adalah kaisar dari alam iblis surgawi. Namun, dia hanyalah hantu, dan hanya sepotong kewarasan, dan dia hanya bisa melihat begitu banyak. Adapun tabir misterius pada Ye Chen, dia tidak berdaya untuk mengungkapkannya, dia hanya tahu bahwa Ye Chen sangat luar biasa, dan pendahulunya mungkin adalah raksasa yang mengalahkan dunia. Sekali lagi, keduanya larut dalam keheningan. Xuandi Suying tidak menjawab pertanyaan Ye Chen, tetapi melihat ekspresinya, Ye Chen sudah mengetahuinya. Yang disebut Gunung Buzu ini benar-benar medan perang. Di zaman kuno, istana surgawi kuno bertarung dengan tubuh suci pertama, dan sebagian besar kaisar tewas dalam pertempuran. Dan Kaisar Xuan mungkin salah satunya. Berapa banyak dari tubuh suci pertama yang sekuat istana surgawi kuno, dan ada lebih dari satu, dan semuanya cacat. Ye Chen menggosok dagunya dan merenung. Di era pengadilan surgawi kuno, semua kaisar bisa hidup berdampingan, tetapi generasi selanjutnya ditekan dengan cara kaisar. Kemungkinan besar itu terkait dengan huru hara yang mengejutkan. Dan setiap generasi lebih sulit dari generasi sebelumnya. Pada saat ini, apa yang dipikirkan Ye Chen bukanlah merek kaisar, tetapi jenis pertama dari tubuh suci. Masih ada warisan di istana surgawi kuno, tubuh suci jenis pertama tidak mungkin, bagaimana cara mendapatkan tubuh suci jenis kedua masih menjadi misteri. Yang pasti adalah bahwa ekaristi pertama dan ekaristi kedua tampaknya bertentangan. Jika tidak, tubuh suci pertama di masa lalu tidak akan membunuhnya. Apakah kamu pandai bertarung? Pada titik tertentu, Kaisar Xuan Suying berkata. Tidak apa-apa, kata Ye Chen dengan santai. Masuk, bunuh dia, atau pancing dia keluar. Dia. Ye Chen mengangkat alisnya, melirik buku surgawi tanpa kata, dan kemudian dengan ragu melihat hantu Xuandi, di buku surgawi tanpa kata, seseorang. Xuandi. Suying mengambil napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, tangan Ye Chen juga secara sadar merogoh tas penyimpanan. Jika lelaki di seberang berani melolong seperti serigala lagi, dia pasti akan mengayunkannya dengan tongkat. Untungnya, bayangan Kaisar Xuan tidak melolong, dan dia menceritakan kata itu dengan ringan, iblis surgawi. Iblis surgawi. Ye Chen melompat dari batu ketika mendengarnya, lebih energi dari sebelumnya, dan matanya yang cerah mekar dengan es cahaya dingin, dia mendengar iblis langit dari waktu ke waktu, dan dia penuh semangat juang. Itu adalah pikiran jahat Kaisar Iblis Surgawi. Xuandi Suying akhirnya mengungkapkan rahasianya, itu tersembunyi di dalam buku surgawi tanpa kata selama ribuan tahun, dan esensi dari buku surgawi tanpa kata juga dicuri, sehingga surga tanpa kata buku hanya memiliki penampilan dan tidak ada artinya. Intrinsik. Maksudmu, ada iblis surgawi yang terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan dunia di Gunung Buzu. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Xuandi Suying. Apakah menurutmu tidak ada alasan untuk kekalahan Gu Tianting yang begitu tragis? Dimengerti. Ye Chen juga menarik napas dalam-dalam, dan mau tidak mau merasa sedikit lebih kagum pada Gu Tianting. Kombinasi dari tubuh suci jenis pertama dan iblis surgawi tidak sepenuhnya menghancurkan istana surgawi kuno. Betapa menakutkannya istana surgawi kuno di masa kejayaannya. Apa hubungan antara iblis surgawi dan jenis pertama dari tubuh suci?
Setelah jeda 3 hingga 5 saat, Ye Chen bertanya lagi. Hanya Kaisar Agung yang hampir tidak memenuhi syarat untuk tahu. Kamu penipu. Kamu akan mati dengan mengerikan. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini dan masih berdiri di sini hidup-hidup. Suandi Suying mengelus jenggotnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Cih. Ye Chen tidak menganggapnya serius. Ada leluhur Dao di surga, mengapa kamu tidak meminta bantuannya, dan pergi ke sini untuk menangkap iblis sendiri, kamu sangat anggun. Selain itu, kamu benar-benar kasar, kenapa kamu tidak masuk dan menangkap mereka sendiri? Hong Jun tidak tahu bahwa perubahan dalam buku surgawi baru saja terjadi. Kaisar Suan berkata dengan santai, bagiku, aku tidak bisa. Jangan bergerak, apalagi masuk ke buku surgawi. Lalu kamu memancingnya keluar, bukankah kamu mencari pelecehan? Jika pikiran jahat Kaisar Iblis Surgawi lahir, Hong Jun mungkin bangun. Orang-orang yang bahkan tidak bisa sampai ke sini sedang mencari kematian jika mereka masuk. Maksudmu, aku bisa keluar hidup-hidup jika aku masuk? Ye Chen geli, dan meletakkan tangannya lagi. Hanya bercanda, itu adalah pikiran jahat Kaisar. Daripada mengambil risiko seperti itu, lebih baik menunggu Daozu bangun, dia tidak takut mati, tapi masih banyak tugas yang belum selesai, jadi kita tidak bisa melipatnya di sini. Tidak ada waktu. Suandi Suying menghela nafas, dan berbicara dengan santai, ketika pikiran jahat itu telah sepenuhnya menelan buku surgawi tanpa kata, ia akan menggunakan sampul buku surgawi untuk melarikan diri dari alam surga. Pada saat itu, Zhong Hongjun akan bangun, bahkan jika kamu ingin menangkapnya lagi, aku khawatir itu akan terlalu lama, dan kamu harus memahami manfaatnya. Ye Chen terdiam, mengetahui bahwa lelaki tua itu masih ragu tentang dia. Daozu mungkin tahu bahwa ada hantu Kaisar Suan di Gunung Buzu, tetapi dia tidak mengeluarkannya, yang sangat aneh. Orang tua ini pasti memiliki misi yang tidak diketahui di Gunung Buzu. Adapun mengapa dia tidak bisa bergerak, mungkin ada alasan tersembunyi, bukan karena dia tidak bisa bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak. Kirim aku masuk. Kata Ye Chen dengan tenang, dia bertekad untuk mendapatkan buku tanpa kata ini, dan dia tidak bisa tenang, iblis, jika diculik, itu akan sangat menyakitkan. Suandi tersenyum hantu, menjentikkan pancing, mengaitkan Ye Chen, menggunakannya sebagai umpan, dan melemparkannya ke buku tanpa kata. Langkah itu menyenangkan. Episode 2699 Reinkarnasi Kaisar. Berdebar. Dalam buku surgawi tanpa kata, Ye Chen menempelkan karakter besar di tanah, saya tidak tahu apakah itu karena buku surgawi, atau disengaja oleh hantu Suandi. Setelah bangun, Ye Chen melihat pemandangan di depannya. Di dalam buku surgawi, ada dunianya sendiri, begitu gelap sehingga tidak ada cahaya, kabut ajaib melonjak, roh jahat merajalela, dan ada banyak guntur dan kilat di langit, tercabik-cabik. Selain itu, ada pikiran jahat, dingin dan tirani, kekuatan tak terlihat, seperti embusan angin, melolong langsung. Mereka yang memiliki pikiran lemah dapat dimusnahkan di tempat. Dengarkan baik-baik, ada juga ratapan hantu, yang jauh lebih mengerikan daripada ratapan Suandi Suying. Haotian abadi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat hantu ganas dari kabut sihir yang bergolak. Bentuk jiwa, tubuh jiwa terdistorsi, dan telah menyatu menjadi satu oleh pikiran jahat, dengan ganas dan wajah ganas. Bukankah dia sebenarnya Haotian Xianjun? Penguasa abadi Haotian dari pengadilan surgawi, dia masih memiliki ingatan yang segar, dan dia telah memintanya untuk membuat alkimia lebih dari sekali, dan dia tidak buruk. Sekarang, hanya ada satu penjelasan untuk jiwa Immortal Haotian yang muncul di sini, yaitu, Immortal Haotian juga datang ke Gunung Buzu baru-baru ini, memasuki celah gunung, melihat hantu Kaisar Suan, dan tertipu untuk membunuh iblis itu. Namun, iblis surgawi tidak membunuhnya, tetapi mengubur dirinya sendiri di sini. Selain Haotian Xianjun, ada banyak keluarga abadi di surga, beberapa telah dia lihat, dan beberapa belum dia lihat, tanpa kecuali, mereka semua dalam keadaan jiwa, dan masing-masing lebih mengerikan dari yang lain. Tampaknya Suandi Suying memilih banyak orang untuk membunuh iblis itu, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil. Yin Ming mengirimmu untuk mencariku, jadi cari saja. Aku baru saja pergi ke Gunung Buzu untuk mencari kegembiraan. Ye Chen menghela nafas, sifat Haotian Xianjun tidak buruk, tetapi dia telah menjadi hantu yang ganas di sini, yang membuat orang sedih. Keluarga peri di luar lebih up to date, membentuk tim untuk melakukan perjalanan di pegunungan dan sungai, melakukan gerakan, berjalan-jalan dan kemudian kembali. Kaisar Suan, tidak ada yang mencarimu. Yang dipilih kali ini sebenarnya adalah surga kedua dari Kaisar Semu. Ketika Ye Chen melihatnya, ada tawa samar, dingin dan sunyi, penuh sihir kekuatan.
Tetapi di kedalaman yang ditutupi oleh kabut ajaib, sosok yang belum sempurna terwujud, berjalan selangkah demi selangkah, dan kabut ajaib di sekitarnya membuka jalan baginya. Tentu saja, itu adalah pikiran jahat Kaisar Iblis Surgawi di mulut Xuan Di Suing. Meskipun itu adalah pikiran jahat, itu juga mengandung sedikit kekuatan Kaisar, tetapi itu tidak sebanding dengan roh jahat di luar. Dia menginjak lautan darah iblis, perkasa dan kuat, dikelilingi oleh hukum Kaisar, tetapi tidak dimurnikan. Sepasang mata Kaisar, cukup gelap, seperti dua lubang hitam, dan seperti dua jurang maut. Ye Chen mengeluarkan batang besi, menyipitkan matanya sedikit, mencoba yang terbaik untuk melihat, tetapi dia tidak bisa melihat melalui kehormatan pikiran jahat iblis, wajahnya ditutupi oleh awan hitam, dan dia dalam kekacauan. Orang tua, aku tidak bisa mengalahkannya. Ye Chen menyampaikan akal sehatnya, dan pikiran jahat dari jalan Kaisar penuh dengan prestise Kaisar. Hanya ini yang bisa dia lawan. Selain itu, kekuatan tempur dari pikiran jahat iblis adalah yang terkuat. Jika ada senjata yang sangat Kaisar, dia tidak akan takut. Masalahnya adalah dia tidak memiliki tentara Kaisar, dan kekuatan tempurnya terbatas. Banyak metode Kaisar dan abadi yang tidak lekang oleh waktu dan tidak efektif, dan dia akan mati dalam pertempuran yang sulit. Di dunia luar, tidak ada jawaban hantu dari Kaisar Xuan, tetapi cahaya surgawi yang terang jatuh langsung dari langit, dan mengalir ke seluruh tubuhnya dari topi roh surgawi Ye Chen. Itu adalah kekuatan misterius. Dengan Kaisar Yun dan beberapa Kaisar Wei, Kaisar Yun berubah menjadi baju besi, dan Kaisar Wei melindungi Yuan Shen. Yang paling menggairahkan Ye Chen adalah bahwa penindasan dalam kegelapan juga menghilang. Dengan kata lain, cara keabadian kekaisarannya dapat digunakan di dunia kitab suci surgawi. Katakan lebih awal. Ye Chen tersenyum, dan memutar lehernya dengan keras. Dia tidak ditekan, tetapi pikiran jahat iblis itu ditekan. Bagaimanapun, ini adalah alam surga. Sebelum tiga alam dibagi, mereka juga milik surga. Semua iblis surgawi, apakah itu kaisar atau pikiran jahat, ditekan. Sungguh roh primordial yang murni. Iblis itu tersenyum jahat. Tersenyum dan tertawa, tawanya tiba-tiba berhenti, dan mata kaisar, seperti lubang hitam, sedikit menyempit menjadi garis. Hantu Xuandi dapat mencium bau roh jahat dari jalan kaisar di tubuh Ye Chen. Sebagai iblis dengan pikiran jahat, bagaimana mungkin dia tidak menciumnya? Hanya mereka yang telah membantai kaisar setan surgawi yang benar-benar diperlengkapi. Bagaimana mungkin? Pikiran jahat iblis itu tidak bisa dipercaya. Kaisarnya di alam iblis surgawi, bahkan jika dia ditekan di surga, tidak mungkin baginya untuk dimusnahkan oleh surga kedua kaisar semu. Selain itu, ada lebih dari satu kaisar iblis surgawi yang ditanam di tangan Kaisar Zun kecil ini, bahkan konsentrasinya ngeri. Pasti ada petunjuk. Tianmo mendengus dingin dengan pikiran jahat, dan kekuatan sihir di matanya saling terkait. Itu adalah semacam teknik rahasia deduksi, berdasarkan Ye Chen, menelusuri kembali ke kehidupan sebelumnya. Pengejaran ini tidak masalah, kebetulan sekali, dia menderita serangan balik, mengerang di mana-mana, dengan darah menetes dari sudut mulutnya dan darah hitam dari sudut matanya. Anda bisa melihat lebih banyak keterkejutan di matanya. Mengetahui bahwa Ye Chen tidak mudah, tetapi pendahulunya bahkan lebih menakutkan, orang yang bahkan dia tidak dapat menyimpulkannya pastilah kaisar. Katakan saja, bagaimana mungkin orang yang dipilih oleh Xuan Di Suing tidak memiliki latar belakang? Aku meremehkanmu. Tianmo Xienian mencibir, tapi tidak masalah. Tidak peduli seberapa kuat pendahulumu, kamu hanya seorang kaisar kecil saat ini. Kamu tidak bodoh. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ribuan rencana sedang menunggu hari ini. Pikiran jahat iblis bergerak, dan dia berjalan selangkah demi selangkah, menginjak jalan kejahatan kaisar, dan setiap langkah seberat gunung, dunia gelap yang dia injak bergetar hebat, hampir runtuh. Tempat ini terlalu kecil, keluar dan bertarung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika dia benar-benar bisa dibodohi oleh pikiran jahat iblis, dia akan menyelamatkan tangan dan kakinya dan membangunkan leluhur Tao. Maka hal selanjutnya akan jauh lebih mudah, yang pertama membersihkan Yin Ming. Tianmo Xienian mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kaisar ini bodoh? Tianmo itu gila. Ye Chen mendengus dingin, mengetahui bahwa bermain-main itu tidak berguna, jadi dia menyerang langsung, dan membunuh Tianmo Xienian dalam satu serangan. Instan. Terlalu berlebihan. Mata iblis itu penuh dengan penghinaan, dan dia bahkan tidak bergerak. Cahaya ajaib keluar dari antara alisnya, berubah menjadi pedang Yuan Shen, dan menebasnya. Menurutnya, satu pedang sudah cukup untuk menghancurkan sok kaisar surga kedua. Namun, yang mengejutkannya adalah pedang roh primordialnya benar-benar memotong udara,
Atau dengan kata lain, tubuh ilusi Ye Chen pada saat itu, sehingga menghindari pengetahuan. Serangannya tidak efektif, tetapi tongkat Ye Chen sangat kuat, dan darah serta tulangnya beterbangan kemana-mana dengan satu ayunan. Oke, bagus sekali. Iblis surgawi si Enian menyeringai ganas dan menusuknya dengan satu jari. Ye Chen mengulangi trik lama lagi, dan kemudian menggunakan cara kaisar untuk berkabut. Sangat disayangkan bahwa kali ini tidak berhasil, bukan karena tidak berhasil, itu karena dikunci oleh pikiran jahat iblis, mematahkan jalan halusnya sebagai kaisar. Engah. Darah berceceran, dan lubang berdarah muncul di dada Ye Chen. Jika bukan karena baju besi Kaisar Yun untuk menghilangkan kekuatan penghancur, jika tidak, akhirnya akan sangat menyedihkan. Berikan padaku. Tianmo mendengus dingin dengan pikiran jahat, menyegelnya dengan satu tangan, dan tidak berniat menghancurkan Ye Chen, tetapi ingin menangkap Zundi kecil ini hidup-hidup, lalu mempelajarinya dengan cermat. Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat 4 pilar tembaga muncul dari tanah, yang masing-masing diukir dengan pola magis, dihubungkan dengan rantai tatanan jalan kaisar, dan berkumpul menjadi sebuah sangkar. Segel adikmu. Dengan dentang, Ye Chen bekerja sama dengan prestise Kaisar Xuandi untuk membuka segel dengan paksa, melompat keluar seperti naga sungguhan, dan menggunakan tongkat untuk memotong 8 hutan belantara. Bersenandung. Suara gemuruh menusuk telinga, ruang runtuh, bahkan jika itu adalah pikiran jahat iblis, mereka hancur dan terhuyung-huyung. Fakta telah membuktikan bahwa itu juga merupakan dominasi pencuri yang mengatakan bahwa tongkat itu selaras dengan 8 pemborosan. Sialan, kamu benar-benar pantas mati. Pikiran jahat iblis itu sangat marah, dan dia membalikkan dunia dan membunuhnya seperti hantu, dan menunjuk lagi, menyodok alis Ye Chen. Dalam sekejap mata, langit dan bumi ini tiba-tiba bermekaran dengan bunga-bunga dari pantai seberang, yang masing-masing berwarna merah terang seperti api, sangat halus dan menawan di dunia yang gelap. Bunga di sisi lain mekar, dan satu pikiran abadi. Pembekuan sesaat, menyelesaikan pengetahuan satu jari. Engah. Pikiran jahat iblis surgawi dipukul lagi, dan seluruh orang itu berbalik ke samping, dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Ini belum berakhir. Kata-kata Ye Chen dingin, dan sebelum pikiran jahat iblis surgawi menstabilkan tubuhnya, dia mendatanginya dalam sekejap, menusuk tubuhnya dengan tongkat, menanamkan kekuatan reinkarnasi, dan hampir mengubah pikiran jahat iblis surgawi menjadi abu terbang. Brengsek. Sambil menggertakkan giginya, roh jahat iblis itu terbang kembali, dan dengan jentikan tangannya, dia menghapus tanda aneh di tubuhnya, yang diukir oleh Ye Chen. Alasan mengapa Ye Chen bisa membunuhnya dalam sekejap adalah karena jejak ini, yang memiliki kekuatan reinkarnasi. Meskipun dia marah, dia juga terkejut. Metode yang mengejutkan Ye Chen tidak hanya menguasai keajaiban ruang dan waktu, tetapi juga menyadari hukum reinkarnasi. Tanda reinkarnasi bolak-balik, dan kekuatan peri reinkarnasi dihancurkan. Bahkan jika dia makan banyak defisit. Bocah sekali, kamu luar biasa. Xuandi Suying di luar menatapnya dengan lidah terkatup. Iblis surgawi dikejutkan oleh pikiran jahat, jadi mengapa bukan dia? Dalam ingatannya, Xuandi sendiri hanya memiliki pemahaman yang dangkal, tetapi Zundi kecil ini sebenarnya memiliki pemahaman seperti itu, yang membuatnya secara tidak sadar memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang pendahulu Ye Chen, yang begitu sakral. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia mendecakkan lidahnya, di dunia Tiansu, terjadi pertempuran besar. Dunia redup terbagi menjadi 2 sisi. Di satu sisi, pikiran jahat iblis surgawi memanggil tanah iblis Wudao, di mana tulang menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, dan ada banyak penglihatan kehancuran yang terjalin dengan hukum Dao Kaisar. Di satu sisi, Ye Chen menopang dunia yang kacau, jalan dan langit bergema, dan segala sesuatu berevolusi di dalamnya. Setiap gunung, setiap sungai, setiap pohon dan setiap pohon mengandung kehidupan. Membunuh. Perang. Keduanya menyerang setiap hari, tanah iblis Wu Huang menghadapi dunia yang kacau, dan pikiran jahat iblis surgawi menghadapi Ye Chen. Setiap kali mereka bertabrakan, ada lingkaran kematian yang menyebar. Ruang meledak berkeping-keping, bahkan alam semesta runtuh. Pertempuran itu cukup berdarah, darah mengalir deras seperti hujan, disertai kilat dan guntur, mewarnai dunia gelap menjadi merah. Jelas bahwa 2 kaisar semu sedang bertarung, tetapi tampaknya 2 kaisar sedang menyerang. Dapat dilihat bahwa pertempuran antara keduanya berimbang. Ye Chen memiliki banyak mantra abadi, dan memahami banyak hukum. Pikiran jahat iblis surgawi tidak disembunyikan, dan mantra abadi kaisar sering muncul, yang melukai parah Ye Chen lebih dari sekali. Gambar ini masih sangat eye-catching. Tubuh reinkarnasi kaisar, tubuh pikiran jahat iblis surgawi, dan tubuh hantu Xuandi,
semuanya terkait dengan Kaisar, 2 sedang bertarung, dan 1 sedang menonton pertempuran. Adapun siapa yang menang dan siapa yang kalah, tidak diketahui. Dia juga mengolah Tao kekacauan. Anak ini, aku belum pernah mendengar Hong Jun menyebutkannya. Kekuatan tempur tingkat ini sebanding dengan tubuh kekacauan. Dan kondisi mental pertempuran ini adalah saat Kaisar Tu apakah marah. Xuandi Suying bergumam pada dirinya sendiri, menatap Ye Chen dengan banyak arti di matanya. Mereka yang pada awalnya tidak optimis tentang Ye Chen, siapa yang mengira bahwa Zundi kecil bisa bertarung dengan sangat luar biasa, dan tidak ada puncak Zundi yang bisa bertarung seperti dia. Mengaum, mengaum. Di dunia Tiansu, suara nyanyian naga tiba-tiba terdengar. Melihat kabut yang redup, pikiran jahat iblis surgawi berubah menjadi naga, menyapu roh-roh jahat yang mengerikan, terbang dalam kabut sihir yang mengepul, seluruh tubuh menjadi hitam, tubuhnya sebesar gunung, kehampaan yang hancur runtuh, dan mata Kaisar yang gelap gulita menunjukkan jalan Kaisar. Di sisi berlawanan, cahaya langit memancar, dan Ye Chen juga berubah menjadi naga sungguhan, bersinar keemasan, setiap sisik naga diwarnai dengan Xuandi Yun, berputar-putar di Bima Sakti, matanya dalam, luas seperti langit berbintang, dan juga memiliki evolusi Dao Yun. Kedua naga, 1 hitam dan 1 emas, sangat menarik perhatian. Adegan pertempuran bahkan lebih berdarah. Pertempuran Ye Chen penuh dengan luka, dan roh jahat dari iblis surgawi hancur di mana-mana. Dari langit timur, dia bertarung sampai ke langit barat, membuat dunia Tiansu menjadi kacau. Tut. Xuandi Suying menyeringai saat melihatnya, bahkan jika dia masuk secara pribadi, dia tidak sesombong Ye Chen. Dia seperti ini, begitu pula pikiran jahat iblis, mata Kaisar berlumuran darah, dan amarahnya juga ngeri. Hanya ketika dia benar-benar bertarung melawan Ye Chen, dia menyadari bahwa Zundi kecil itu menakutkan, dan kondisi mentalnya untuk bertarung sebenarnya lebih unggul darinya, dan itu bukan pertarungan biasa. Bahkan dia tidak tahan lagi, roh batu di sisi berlawanan masih hidup dan sehat, tidak hanya hidup dan sehat, tetapi juga semakin sengit saat dia bertarung. Faktanya, dia telah kalah. Anda tahu, ada berapa alam antara Ye Chen dan dia? Perang. Raungan Ye Chen adalah raungan dari jiwa, bermandikan darah iblis, seluruh tubuhnya terbakar seperti api. Membawa hutang darah dari jiwa heroik Gritchu, dia telah mempermainkan hidupnya sejak awal, dan setiap kali dia mengingat jiwa heroik yang meninggal secara tragis, semangat juangnya menjadi lebih tinggi. Harapan yang diperoleh leluhur dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya adalah sumber semangat juangnya. 9 langit dan 10 bumi, dia tak terkalahkan. Anak ini, apakah dia gila? Kegilaan Ye Chen, Rao Xuandi Suying melihatnya, dan sangat tersentuh. Di seberang buku surgawi, dia sepertinya bisa merasakan kesedihan dan kemarahan di hati Ye Chen, seolah iblis surgawi di hadapannya membalas dendam karena membunuh ayahnya. Ledakan. Ada 2 poni lagi, pikiran jahat iblis dan Ye Chen, keduanya kembali ke sifat manusia, jatuh ke langit, menghancurkan bumi dari lubang besar, satu meneteskan darah dan tulang, dan yang lainnya terbang dengan daging dan darah. Pada titik ini, ledakan itu dimusnahkan. Atau lebih tepatnya, istirahat paruh waktu. Setelah sekian lama, saya melihat Ye Chen merangkak keluar dari lubang, memegang batang besi berlumuran darah, dengan aura ganas, berdarah di sekujur tubuhnya, dia mengabaikannya, dan niat membunuh di matanya berkumpul menjadi cahaya dingin. Yang tampaknya nyata. Aku tidak percaya. Diiringi dengan melolong marah, pikiran jahat iblis juga merangkak keluar dari lubang besar di seberang, langkah mereka terhuyung-huyung, dan banyak tulang terbuka. Mata yang memandang di Ye Chen penuh kebencian dengan keganasan. Dia adalah pikiran jahat Kaisar, tetapi dia dipukuli dengan sangat buruk oleh seorang Kaisar semu, keagungan tertinggi Kaisar telah hilang. Untuk pertama kalinya, kabut hitam yang menutupi kehormatannya dihancurkan oleh pertempuran, mengungkapkan wajah aslinya, tetapi sangat ganas hingga terdistorsi, seperti iblis. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, tanpa sadar duduk, dengan ekspresi aneh. Orang ini terlihat sangat akrab. Episode 2700 Pikiran Jahat. Kaisar Giok. Ye Chen mengangkat alisnya, ekspresinya bahkan lebih aneh, dan dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Kehormatan pikiran jahat iblis hari itu persis sama dengan Kaisar Langit di surga. Orang tua, kamu telah melihat Kaisar Langit-Langit. Ye Chen berkata melalui transmisi suara, apa hubungannya dengan pikiran jahat iblis ini? Leluhur Dao telah menghilangkan darah iblis dan asal-usul iblis. Jangan membodohiku, ketika surga kuno dikalahkan, leluhur Dao belum lahir, jadi waktunya jelas tidak tepat. Ye Chen berkata dengan suasana hati yang buruk, juga, tidak ada dukungan untuk pilar iblis surgawi sebagai fondasi.
Kaisar Iblis Surgawi itu, bisakah dia hidup begitu lama? Aku tidak punya waktu untuk membodohimu. Kata-kata Suandi Suying agak kabur, dan dia berkata perlahan, sebagian besar ras Iblis Surgawi hampir tidak bertahan hidup tanpa fondasi pilar Iblis Surgawi, tetapi beberapa ras Iblis Surgawi mengabaikan batasan seperti itu, seperti Kaisar Iblis Surgawi, yang bertempur dalam pertempuran berdarah di masa lalu, pengadilan surgawi kuno dikalahkan, dan jenis pertama dari tubuh suci dan setan surgawi juga dihancurkan. Di era Daozu, Hongjun baru saja membuka segelnya, mencairkan darah iblis, dan juga melenyapkan ingatan iblis, dan menciptakan tubuh kehidupan baru, yang merupakan kaisar langit saat ini. Surga, begitulah adanya, gumam Ye Chen. Matanya sedikit menyipit, dan dia tahu siapa yang dimaksud permaisuri Suandi Suying adalah komandan surga kuno. Pada saat ini, cahaya langit yang cerah mekar di matanya, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan dia benar-benar membenarkan tebakannya, pendahulu Kaisar Langit adalah Iblis Surgawi. Itu masih cara terampil Daozu, jika dia bertemu dan Mona dan orang bereinkarnasi lainnya lagi, dia akan menemukan Hongjun untuk memecahkan situasi. Sayangnya, apa yang Hongjun lakukan tidak cukup teliti. Suandi Suying melanjutkan, meskipun ingatan dan darah iblis telah dicairkan, masih ada beberapa sisa, dan ada tanda-tanda pemulihan. Aku bisa melihatnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Sambil menghela napas lega, dia melirik pikiran jahat iblis di seberang, kamu seharusnya tidak mencariku untuk melawannya, kamu harus mencari Kaisar Langit. Mencari baginya, saya khawatir akan ada masalah. Suandi Suying mengeluarkan batuk kering, Kaisar Giok belum sepenuhnya berubah, jika bertemu dengan pikiran jahat, itu mungkin bergabung. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya mengabaikannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Pikiran jahat iblis itu menggertakkan giginya, membentuk kembali tubuh dewa, mengumpulkan kembali kekuatan tempurnya, dan kabut sihir yang mengerikan menyapu langit. Ye Chen mendengus dingin, dan menyerang secara langsung, diayunkan dengan tongkat, mendominasi, mampu menghancurkan ratusan ribu gunung dan sungai. Pikiran jahat iblis dikorbankan ke lautan darah iblis, melemahkan kekuatan tongkat Ye Chen, dan membalikkan telapak tangannya untuk menutupi langit. Aku akan menyodok. Ye Chen memegang batang besi, dan pergi dengan pilar mencapai langit, menembus cetakan telapak tangan Zetian, dan juga menyodok pikiran jahat iblis, hampir jatuh ke dalam kehampaan. Aku tidak percaya. Setan itu melolong dengan pikiran jahat, memotong jarinya, dan menuangkan darah seperti hujan, setiap tetes berubah menjadi rune, dan ada lebih banyak garis ajaib, yang memperbaiki alam semesta yang kacau, dengan kekuatan menyegel dan menghancurkan, menekan Ye Chen. Aku akan menyodok lagi. Ye Chen mendorong dengan tongkat, dan tongkat besi menjadi besar, mengaduk segel dengan tidak hati-hati, dan segel pola ajaib yang baru saja terbentuk dihancurkan olehnya. Hancurkan aku. Pikiran jahat iblis menjadi gila, dan dia mengorbankan penglihatan kelahirannya. Itu masih tanah tanpa hayalan, seperti awan yang menutupi langit. Ling Tian menekannya, kemanapun ia lewat, ruang runtuh, alam semesta hancur total, dan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi abu di tengah lolongan. Aku masih menusuk. Ye Chen menggertak, batang besi di tangannya berdengung, dan dengan cepat menjadi besar, dari atas ke bawah, membuat lubang besar dalam penglihatan kelahiran dari pikiran jahat iblis. Udao Demon Earth menggelegar, hancur berantakan dan meledak sedikit demi sedikit. Engah. Pikiran jahat iblis menyemburkan darah, dan tidak jelas apakah itu terluka atau marah. Pikiran jahat dari seorang kaisar yang agung sebenarnya dimuntahkan darah oleh seorang kaisar kecil dengan 3 tongkat. Mata Suandi Suying juga cukup berarti. Di antara mereka yang bermain dengan tongkat, Ye Chen jelas merupakan contoh yang khas, dengan jarum Ding Haisen di tangannya, katanya dengan galak. Membunuh. Setan itu mendesis dengan pikiran jahat, dan wajahnya ganas. Tetapi melihat dia memegang langit dengan tangannya, pikiran jahat dan pikiran jahat terjalin, hukum prestise kekaisaran saling silang, dan bahkan lebih menyatu dengan kabut roh jahat, berkumpul menjadi matahari bundar, matahari hitam pekat, dengan miliaran sinar hitam, dingin dan kesepian, setan dan tirani, plastik memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ye Chen sangat menakjubkan, dan menopang dunia yang kacau lagi. Namun, pikiran jahat iblis surgawi dari hukum abadi ini sangat tirani, dan dunia yang kacau di mana segala sesuatu ditumbuhi dihancurkan oleh garis-garis sinar matahari hitam, dan setiap gunung, setiap sungai, setiap rumput dan setiap pohon di dalamnya memusnahkan spiritualitasnya. Harus memiliki potongan runtuh. Paksa aku. Ye Chen mendengus dingin, dan menusukkan batang besi itu ke tanah tanpa ragu. Kemudian, api abadi bergabung dengan kitab suci Tao dan berubah menjadi busur dewa.
Sumber aslinya bergabung dengan Kaisar Yun dan berubah menjadi panah dewa. Dia menarik busurnya seperti bulan purnama, dan menembakkan panah guntur yang merusak langsung ke matahari hitam. Setiap kali dia melihat bola bundar, dia akan melakukan gerakan kebiasaan ini. Metode rahasia menembak langit klan Wu dapat menahan kekuatan gaib tersebut. Bersenandung. Panah dewa guntur terbang ke langit sepanjang jalan, dan itu juga membawa kekuatan kehancuran, dan menembak matahari dari pikiran jahat iblis dengan satu panah. Engah. Teknik rahasianya rusak, dan roh jahat iblis itu mundur selangkah, menyemburkan darah tua lagi, wajahnya menjadi pucat, dan konsumsinya terlalu besar. Sudah berakhir. Dengan kata-kata samar Ye Chen, panah ajaib kedua telah ditembakkan, yang lebih kuat dari yang pertama. Setan itu membekukan tubuhnya dengan pikiran jahat, mengatupkan kedua tangannya, dan jam hitam besar menyelimuti tubuhnya, mencoba memblokir panah dewa. Kapan? Retakan. Suara-suara ini dan lainnya terdengar satu demi satu. Panah dewa bertabrakan dengan jam besar, dan suara benturan logam terdengar jelas dan tajam, memicu percikan api yang terang. Kemudian, jam besar itu pecah dan ditusuk oleh panah ajaib. Apa yang ditusuk pada saat yang sama adalah pikiran jahat iblis, yang menembus generasi muda dari dada, dan darah hitam legam menyembur tipis, yang sangat mencolok. Ah! Setan itu meraung dengan pikiran jahat, tidak peduli seberapa enggannya dia masih dikalahkan, seperti meteor yang jatuh dari kehampaan, dan cahaya ajaib di sekujur tubuhnya juga dengan cepat dimusnahkan. Untuk kedua kalinya, dia menghancurkan bumi menjadi lubang yang dalam. Ye Chen datang dari langit, berdiri di kehampaan, seperti raja di dunia, menghadap ke pikiran jahat iblis. Untuk waktu yang lama, saya tidak melihat pikiran jahat dari iblis. Meskipun dia ingin bertarung lagi, dia tidak berdaya. Dia terbaring tak berdaya di dalam lubang, dengan darah mengalir dari mulutnya, dan mata merahnya penuh dengan keganasan. Sebelum berabad-abad, dia benar-benar dikalahkan. Setelah ribuan tahun, dia kalah lagi, bahkan lebih tragis dari tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya, dia kalah dari kaisar di masa lalu. Tapi sekarang, yang kalah adalah kaisar kecil. Ye Chen mengerutkan kening, kekuatan pikiran jahat iblis telah menghilang, bahkan jika dia mengeluarkannya lagi, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengkhawatirkan leluhur Tao. Jadi tidak masalah jika iblis surgawi dapat membaca kitab suci surgawi atau tidak. Berpikir seperti ini, dia menusukkan tongkat lurus ke bawah dari langit, mengukir prestise Kaisar Suandi dan bergabung dengan Yun Kaisar Suandi. Ledakan. Batang besi itu jatuh, menembus bumi ke dalam jurang, dan seluruh dunia Tiansu terguncang olehnya. Adapun pikiran jahat iblis surgawi di lubang yang dalam, jiwanya juga tersebar. Setelah merencanakan bertahun-tahun tanpa akhir, itu masih gagal, hanya ada raungan keengganan yang bergema tanpa batas di seluruh dunia. Karena kematiannya, dia dihukum karena pikiran jahatnya, dan dunia gelap dari kitab suci surgawi ini memantulkan cahaya kemanapun cahaya lewat, roh jahat benar-benar musnah, dan kabut ajaib terkubur. Pekerjaan yang bagus. Suandi Suying tersenyum, dan Ye Chen mengaitkan kail kecil. Engah. Begitu dia mendarat, Ye Chen menyemprotkan seteguk darah, dia tidak bisa berdiri tegak, dan hampir jatuh. Memang benar dia telah membantai iblis itu, tetapi dia juga terluka parah. Rekor melawan langit, sesuai dengan konsumsi yang tragis. Pergi untuk melihat buku surgawi, halaman-halaman buku itu membalik, cahaya langit masih ada, Taoisme seperti warna yang aneh, meluap dan memancar, dan suara jalan dan surga bergema, tidak ada kata-kata di dalamnya buku, tetapi energinya penuh dengan alam. Inti dari buku surgawi telah kembali. Suandi Suying tersenyum. Beri aku buku surgawi, aku akan sangat berguna. Ye Chen meletakkan batang besi itu, dan memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Suandi Suying menyipitkan matanya, dan mengamati Ye Chen dari atas ke bawah buku tanpa kata ini berguna untuk semua orang. Ye Chen mengabaikannya, dan berkata dengan cukup sadar, dia mengambil buku surgawi dengan jentikan tangannya, dan memasuki dunia kecil setelah pertempuran sengit, pada akhirnya akan ada hadiah. Yaochi pasti sangat senang membawa kembali Tiansu. Mungkin, saya masih bisa membiarkan dia pergi tidur dan tidur. Memikirkannya seperti ini, cantik. Di sini, Suandi Suying juga menyingkirkan pancingnya, mengangkat tangannya, masih mengenakan jubah, dan tubuhnya masih ilusi, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Daozu untuk menyatakan dirinya sendiri? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Tidak ada kecelakaan, setidaknya 100 tahun. Mungkin ada cara khusus untuk membangunkannya. Jika ada, aku masih menggunakannya untuk menangkap setan. Suandi Suying memarahi. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sekali lagi menjadi marah.
Sepertinya Daozu benar-benar harus membuat keributan besar, jika tidak, orang itu tidak akan bangun. Siapa kamu? Hantu Suandi berkata dengan santai, kata-katanya penuh makna yang dalam. Aku. Panggil, biarkan kamu menelepon. Ye Chen akhirnya tidak tahan lagi, dan menamparkan batang besi yang baru saja menyelinap ke dunia kecil. Dan mengeluarkannya lagi. Kali ini, teriakan Suandi Suing adalah asli. Batang besi Ye Chen, setelah dipukul beberapa kali, masih sangat masam. Adegan itu juga sangat eye-catching. Siapa yang mengira bahwa di Gunung Buzu, di mana burung-burung tidak buang air besar, tubuh reinkarnasi Kaisar Zun menghajar tubuh hantu Kaisar Suan. Ini tidak dapat disalahkan pada Ye Chen, itu karena Kaisar Suan tidak sesuai standar, dia membuat suara keras dari waktu ke waktu, dan itu sangat menakutkan, Kaisar ke-10 Dacu tidak tahan. Melongok lagi, aku akan memukulmu begitu aku melihatmu. Ye Chen mengutuk dan berjalan pergi dengan tongkat besi di tangannya, suang, besar di wajahnya cukup jelas. Melihat ke belakangnya lagi, Suandi Suing panik. Dia benar-benar tidak bisa bergerak, hanya duduk di udara, menggelengkan kepalanya dengan kejam, berdengung, hanya dengan sedikit kecerdasan, dan hampir musnah oleh Ye Chen. Oke, kamu tunggu aku. Setelah sekian lama, Suandi Suing kembali sadar, wajahnya yang dulu sangat gelap. Kemudian, tubuhnya benar-benar ilusi, atau dengan kata lain, menyatu dengan dinding batu. Karena integrasinya, formasi yang rusak di celah-celah pegunungan menjadi hidup, tidak lagi pecah, terhubung satu sama lain, lalu diukir di langit dan bumi, menghilang. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa bergerak, itu adalah kaki formasi, jika dia bergerak, pola formasi akan kacau, dan dunia Zusan juga akan terpengaruh. Ini bukan apa-apa, jika langit dan bumi kacau balau, itu akan menjadi malapetaka, dan 3 alam surga dan manusia akan terlibat. Inilah yang disebut prinsip bahwa sehelai rambut dapat menggerakkan seluruh tubuh.